Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan. Dan video cuplikan ini saya dapatkan dari pendeta ya Senayan. Itu nama channelnya ya saudara ya. Bagaimana ada seorang ustadz yang belak-belakan mengatakan bahwa kota Manado telah berubah menjadi kota mualaf. Karena sebelumnya Manado ini adalah kota mayoritas Kristen, tapi sekarang katanya sudah mayoritas Islam. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa berlama-lama kita simak dulu cuplikan berikut ini. Nanti setelah ini kita akan mendengar penjelasan dari pendeta Senayan dan kita akan mendengar kebenarannya. Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Manado yang memproklamirkan sebagai kota Injil atau yang disebut dengan kota yang diberkati, yang ditandai dengan patung Yesus yang terbesar, Tuhan Yesus memberkati yang mereka sering sebutkan, itu menunjukkan bahwa Manado merupakan kota yang berpenduduk mayoritas Muslim, mayoritas non-Muslim ataupun mayoritas Kristen. Namun dibalik daripada kota yang disebut sebagai kota Injil ini, pertumbuhan mu'alaf di tempat ini cukup pesat. 2 tahun belakangan ini, kami para ustadz yang ada di sana disibukkan yang hampir setiap hari kami harus mensyahadatkan 2 atau 3 orang. Dulu untuk melihat kota Manado, orang-orang yang lalu lalang dengan pakaian yang menutup aurat itu sangat sulit. Perempuan-perempuan Manado yang terbiasa dengan pakaian yang serba terbuka, namun berbeda dengan sekarang. Jika ke mal-mal, ke tempat-tempat pusat perbelanjaan, justru pemandangan yang kita lihat semakin banyak orang-orang yang berhijab, makin banyak perempuan-perempuan yang berhijab, dan semua mereka bukan berasal dari Islam secara keturunan, tapi mereka para mu'alaf-mu'alaf. Di setiap kegiatan-kegiatan, di setiap pesta-pesta, banyak orang juga sudah mulai berdatangan dengan pakaian-pakaian yang berhijab. Oleh karena itu, harapan kami ke depan, kota Manado yang dulunya disebut sebagai kota Injil, insya Allah ke depan menjadi sebagai kota yang bermayoritas umat beragama Islam. Insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya menginginkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, karena setiap mualaf yang kami syahadatkan selalu kami butuh bimbingan. Kita sudah saksikan dan dengar bersama-sama saudara-saudaraku pernyataan dari salah seorang ustadz, di mana dia berkata bahwa mereka para ustadz di Manado begitu sibuk karena 2 tahun terakhir ini mereka setiap hari mensyahadatkan 2 orang saudara-saudara. Kalau setiap hari syahadatkan 2 orang, lama-lama penduduk kota Manado akan menjadi mualaf semuanya saudara-saudara. Dan marilah kita melihat data yang valid dari pemerintah saudara-saudara. Data dari BPS atau Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara ya, yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Khusus untuk tahun 2022 saudara-saudara, seperti kita lihat bersama di layar ini, yang ada garis merah ini saudara-saudara, yaitu umat Islam 30,95%. Itu tahun 2022 khusus untuk kota Manado. Kemudian kita lihat selanjutnya untuk umat Kristen di kota Manado pada tahun 2022, umat Kristen 62,94% dan Katolik adalah 0,05%. Dan data-data ini saudara-saudara, data yang akurat dan data yang benar yang saya ambil atau saya kutip dari data pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan marilah kita lihat lagi saudara-saudaraku, data di Wikipedia kota Manado sebagai berikut. Untuk demografi agama di kota Manado saudara-saudaraku, kita lihat bersama-sama. Untuk Kristen Protestan 62,85%, kemudian Katolik 5,27%, Islam 31,03%,
Buddha 0,62%, Hindu 0,17%, dan Konghucu 0,6%. Itu data tahun 2023. Sehingga dengan pernyataan Ustadz ini, saudara-saudara, di mana Manado nanti akan menjadi mayoritas umat Muslim, itu saya ragukan, karena perkembangan umat Kristen di kota Manado itu luar biasa, ya. Dengan perbandingan dewasa ini 68,12% untuk umat Kristen, ya, dan 31,03% untuk umat Islam. Jadi untuk menjadi mayoritas Muslim di kota Manado itu sangat diragukan. Oke? Jadi pernyataan Ustadz ini bahwa setiap hari mereka syahadatkan 2 orang di Manado untuk menjadi mualaf, itu saya ragukan, saudara-saudara. Dan alasan yang kedua menurut dia adalah di mana ketika dia pergi ke mall, pemandangan di sana banyak orang memakai hijab. Perlu saudara-saudara tahu bahwa yang memakai hijab itu adalah pendatang-pendatang yang dari luar datang di kota Manado, terutama dari Gorontalo, dari Makassar, dari Jawa, dan dari tempat-tempat yang lain, saudara-saudara, atau ke pusat perbelanjaan mereka memakai pakaian agamis atau memakai jilbab. Kami orang-orang Manado sudah tahu mereka itu adalah pendatang-pendatang dari luar kota Manado, datang berkunjung ke Manado dengan berbagai macam keperluan mereka. Bukan dalam arti ketika di mall ada orang memakai jilbab, maka dinyatakan bahwa Manado adalah mayoritas beragama Islam. Menurut saya, itu adalah pemahaman yang keliru, saudara-saudaraku. Kemudian, Ustadz itu katakan bahwa di pesta-pesta kebanyakan datang untuk menghadiri pesta adalah mereka yang memakai jilbab. Di pesta, mungkin pesta itu adalah pestanya orang Muslim, saudara-saudaraku. Wajarlah kalau datang itu memakai jilbab. Jadi itu bukan merupakan ukuran bahwa dinyatakan penduduk kota Manado setiap hari disahadatkan 2 orang menjadi mualaf. Dan mungkin saudara-saudara pernah menyaksikan videonya Ustadz Yahya Waloni di mana. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Bagaimana sang Ustadz ini dengan bangga mengatakan bahwa dalam satu hari dia sampai 2-3 orang mensahadatkan orang, sehingga orang tersebut menjadi mualaf, kata sang Ustadz tadi. Saudara berkati oleh Tuhan, tetapi kita sudah mendengar data yang valid yang membuktikan bahwa kota Manado tetap kota mayoritas Kristen, dan kota Manado tetap, saudara, kota yang dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang ada di sana. Saudara, kita sebagai Kristen berbeda. Kita tidak berusaha untuk, saudara, mengajak orang lalu mereka jadi Kristen, ya. Bukan itu tujuan kita yang paling utama. Untuk apa mereka jadi Kristen kalau hidup mereka tidak berubah? Tapi yang paling penting adalah kita, saudara, membawa mereka mengenal kebenaran sehingga hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Yang jahat menjadi baik, yang nakal menjadi lebih baik. Saudara, itulah visi dan misi kita. Jadi jelas visi dan misi kita bukanlah mengkristenisasi orang, tetapi membawa orang-orang kepada jalan yang benar, sehingga mereka pun boleh diubahkan lewat kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan mengatakan, apabila kebenaran itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan memberkati. Shalom.